Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya dengan NPM 1022210810 dari kelas I1 Akuntansi akan memaparkan mengenai hajatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia terhadap rasul. Tujuan umum madah yang pertama mengerti tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan akidah yang benar yang digali dari Al-Quran, As-Sunnah, dalil-dalil nakli dan akli, menanamkan dalam jiwa dan membersihkan diri dari bid'ah dan khurafat yang mungkin mengotorinya. Tujuan kognitif yang pertama memahami bahwa kita manusia memerlukan keyakinan tentang pencipta, beribadah kepadanya, dan memiliki kehidupan yang teratur. 2. Memahami bahwa petunjuk Rasul adalah satu-satunya jalan untuk mencapai iman. 3. Memahami sifat-sifat dasar yang mesti dimiliki setiap Rasul dan dapat menunjukkan contoh setiap sifat tersebut pada pribadi Nabi SAW. Dan yang keempat, memahami keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi Qur'ani dari hasil tarbiyah rabbaniyah. Kemudian ada tujuan afektif, beribadah sahihah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan menyadari bahwa Nabi SAW adalah uswatun hasanah bagi umatnya. Tujuan tarbiyah jatiyah. 1. Menjelaskan bahwa fitrah mengakui kewujudan Allah sebagai penciptanya, keinginan untuk beribadah dan menghendaki kehidupan yang teratur. 2. Menjelaskan bahwa fitrah manusia perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran, firman-firman dan panduan dari Allah SWT dan panduan sunnah sabda Nabi dan perbuatannya. 3. Menjelaskan bahwa untuk mengaplikasikan semua tuntunan Allah memerlukan petunjuk dari Rasul, khususnya dalam mengenal pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. Kemudian hajatul insan ila rasul terbagi menjadi beberapa. Yang pertama al-insan al-fitrah, kemudian dibagi lagi menjadi wujud al-khaliq, ibadah al-khaliq, al-hayatul munazzamah, kemudian ada hidayatul rasul, kemudian ada ma'rifatul khaliq, kemudian ada minhajul hayati, kemudian yang terakhir adalah al-ibadatul as-sahihah. Kemudian ada manusia pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam alaihissalam beserta istrinya ke bumi, maka kemudian memiliki anak. Setiap kali mengandung, Hawa melahirkan satu pasangan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Syariat yang diterapkan yaitu perkawinan silang dan tidak boleh menikah dengan kembarannya. Seperti Qabil yang menikahi kembarannya dari Habil dan Habil menikahi kembarannya dari Qabil. Kemudian untuk perkembangan manusia. Manusia kemudian berkembang dan menyebar ke berbagai tempat. Mereka bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Mereka hidup tanpa petunjuk sehingga menyimpang dari kebenaran dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Rasul yang diutus biasanya berasal dari kaum mereka sendiri agar memahami kebiasaan dan bahasa yang mereka pahami. Kemudian ada fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan fitrah Islam ke dalam setiap janin yang sudah ditiupkan ruhnya. Saat itulah Allah mengambil perjanjian kepada manusia dengan sebuah pertanyaan, apakah aku ini Rob kalian? Maka semuanya membenarkannya dan menjadi saksi. Surat ke-7 ayat ke-172. Oleh sebab itu peradaban apapun yang berlaku pada manusia, purba maupun modern, ada yang tidak dapat dihilangkan dari manusia, yaitu mengakui eksistensi pencipta. Fitrah yang ditanam oleh Allah tidak akan pernah hilang. Yang terjadi adalah tertutupi dengan kotoran-kotoran lain berupa perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh karena itu manusia pasti mengakui bahwa di balik alam semesta yang megah dan teratur ini memiliki sang penciptanya. Hanya saja karena tidak ada petunjuk yang benar sehingga manusia berbeda-beda, dalam tanda kutip salah dalam memilih jalan, dalam menyebutkan dan mensifatinya. Kemudian mengenali sang pencipta. Keterbatasan akal manusia menyebabkan kesalahan dalam menggambarkan sang pencipta.
Ada yang menganggap bahwa pencipta itu terbatas pada suatu kemampuan saja. Langit sendiri penciptaannya, laut, gunung, awan, dan lain-lain ada penciptanya dan pemeliharaannya masing-masing. Seperti Brahma sebagai dewa pencipta alam, kemudian ada Dewi Sipa sebagai dewi perusak alam. Menyembah perusak lebih disukai daripada pencipta, sehingga patung Dewi Sipa yang lebih banyak disembah. Mengenai bangsa Arab berasal dari keturunan Ismail alaihissalam. Mereka pertama kali mendapatkan bimbingan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Sepeninggalnya Ismail alaihissalam, tidak ada lagi Rasul yang diutus kepadanya, sehingga terjadi banyak penyimpangan ke jalan yang salah. Mereka mengakui dengan pasti akan keberadaan Allah sebagai pencipta dan pengatur alam, tetapi mereka mensekutukannya dengan lainnya. Surat ke-29 ayat ke-61 sampai ke-63. Kemudian, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menurunkan matahari dan bulan? Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan kembali dengan air itu bumi sesudah matinya? Bagaimana jika ditanyakan hal seperti itu? Jawabannya merupakan la yaqulunallah, di mana lam tauhid untuk memberi penekanan dan nun tauhid untuk memberi penekanan. Diapit oleh dua penekanan, artinya suatu kepastian. Beribadah kepada Sang Pencipta. Setelah mengenal Pencipta, maka mereka pun menyembahnya. Tetapi terjadi berbagai macam cara penyembahan, tidak lepas dari berbagai kemusyrikan yang menyertai penyembahan kepada Sang Pencipta, seperti menyembah berbagai dewa-dewi, binatang, arwah, matahari, malaikat yang dianggap anak perempuan Allah, dalam tanda kutip kepercayaan kafir Quraisy, serta menyembah berhala, mengadakan berbagai sesaji dan korban untuk Tuhan-Tuhan itu yang dianggap oleh mereka. Naluri menyembah fitrah itulah yang mendorong manusia memiliki naluri untuk menghormati, mengagumi, mensucikan, mengkultuskan zat yang dianggap tertinggi dan terhormat. Selanjutnya dianggap zat atau berbagai zat itu mereka menundukkan diri, menghinakan diri, ruku, kemudian sujud. Sejarah manusia dalam setiap masa selalu ada tempat-tempat ibadah ataupun pemujaan. Kemudian ada hidup yang teratur. Fitrah juga mendorong manusia untuk hidup teratur. Mereka hidup berkelompok-kelompok, menunjukkan satu orang sebagai pemimpin mereka. Mereka mentaati aturan yang disepakati bersama ataupun ditentukan oleh sang pemimpin. Hanya saja karena ketiadaan petunjuk, akhirnya mereka merasa lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Artinya, terjadi penindasan, peperangan, penjajahan, dan perbudakan. Fanatisme suatu bangsa. Sejarah mencatat berbagai bentuk fanatisme suku atau bangsa. Ada bangsa Arya merasa dirinya bangsa suci, tinggi. Begitu pula bangsa Yahudi, bangsa kulit putih. Kemudian ada paham nasionalisme yang semula baik, kemudian berkembang menjadi chauvinisme, nasionalisme sempit dan berlebihan. Antar suku Arab Quraisy sering terjadi perang karena masalah hal sepele. Arab Madinah dibantu oleh Yahudi terlibat perang Bu'ad selama 40 tahun sebelum Islam masuk. Kekacauan yang terjadi di mana ketidakadaan petunjukan menyebabkan terjadinya berbagai kekacauan. Kacau dalam mempersepsikan Sang Pencipta, peribadatan, penindasan terhadap rakyat oleh penguasa. Eropa berabad-abad hidup dalam kegelapan sebelum kedatangan Islam. Arab bangsa yang tidak diperhitungkan dalam percaturan dunia sebelum kedatangan Islam. Kemudian ada petunjuk Rasul. Untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai kekacauan itu, maka Allah mengirimkan para Rasul untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Surat ke-42 ayat ke-52 sampai 53. Petunjuk itu berupa wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, di antaranya berupa suhuf. Surat ke-87 ayat ke-18 sampai 19 dan kitab-kitab. Surat kedua ayat kedua. Mengenal Pencipta. Dengan petunjuk itulah manusia dikenal oleh para rasul tentang Pencipta.
satu-satunya alam semesta ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan surat ke-6 ayat ke-102, Rabb kalian adalah Allah. Zalikullahu rabbukum, tidak ada ilah kecuali Dia, la ilaha illallah, pencipta segala sesuatu, khalikul kulli syai'i, sembahlah Dia, fa'buduhu, Dia adalah pemelihara segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Hakikat Tuhan-Tuhan lain tidak dapat memberi manfaat dan mudarat, dibantu bukan membantu, tidak dapat mendengar doa-doa, nama-nama yang diada-adakan sendiri, bukan Tuhan yang menentukan namanya. Pedoman hidup. Para rasul memberi petunjuk tentang aturan hidup. Kemudian pedoman hidup seharusnya mampu mengarahkan manusia pada jalan yang lurus, siratal mustaqim, bukan yang jalan yang sesat. Pedoman hidup adalah Islam. Surat ke-6 ayat ke-153. Inilah yang mesti diikuti dan jangan mengikuti pedoman yang lain karena menyimpang dari jalur kebenaran. Pelaksanaannya, para rasul tidak sekadar menjelaskan pedoman hidup secara teori, tetapi mereka menerapkan secara langsung dalam kehidupan mereka. Merupakan contoh hidup dari pelaksanaan pedoman hidup itu. Kita harus mencontoh kepada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya, termasuk Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa Rasul adalah Al-Quran yang berjalan karena akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Beribadah dengan benar. Berkat petunjuk Rasul, manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan mengikuti pedoman hidup yang sejati. Dengan begitu, manusia akhirnya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Surat ke-21 ayat ke-25 menyatakan sembahlah aku saja. Surat ke-98 ayat ke-5 beribadah dengan memurnikan ketaatan. Terima kasih. Sekian pemaparan materi mengenai hajatul ila insan ila rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.